Gereja dimulai 40 hari sesudah kebangkitan Yesus, sekitar tahun 30-34 Masehi. Yesus sudah berjanji bahwa dia akan mendirikan gerejanya menurut Matius 16 ayat 18. Dan dengan datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Gereja atau kumpulan yang dipanggil keluar secara resmi dimulai. 3.000 orang yang menerima khotbah Simon Petrus pada hari itu dan memilih untuk mengikuti Kristus dengan cara dibaptiskan. Petobat-petobat pertama kepada kekristenan adalah orang-orang Yahudi atau penganut-penganut Yudaisme, dan gereja, yaitu persekutuan orang-orang yang mengaku ketuhanan Yesus itu, berpusat di Yerusalem. Karena itu, kekristenan pada mulanya dipandang sebagai sekte Yahudi, sama seperti orang-orang Farisi, Saduku, atau Eseni. Namun apa yang dikhotbahkan para rasul berbeda secara radikal dari apa yang diajarkan oleh kelompok-kelompok Yahudi lainnya. Yesus diberitakan sebagai Mesias atau juru selamat orang Yahudi, yaitu Raja yang diurapi, yang telah dinubuatkan kedatangannya untuk mengenapi hukum Taurat dan mendirikannya perjanjian baru yang berdasarkan kematiannya. Berita ini dan tuduhan bahwa mereka telah membunuh Mesias mereka sendiri membuat banyak pemuka Yahudi menjadi marah, dan beberapa orang seperti Saul yang kemudian dikenal sebagai Paulus dari Tarsus mengambil tindakan untuk memunaskan jalan itu, sebelum ia sendiri akhirnya menjadi penganut Kristus yang sangat gigih. Periode gereja mula-mula dimulai sejak kurang lebih 33 tahun dengan pelayanan Rasul Petrus, Paulus, dan lain-lainnya dalam memberitakan kisah Yesus hingga bertobatnya Kaisar Konstantinus I pada tahun 325. Pada periode ini, gereja dan orang-orang Kristen mengalami penganiayaan, terutama penganiayaan fisik, tetapi para bapak gereja memulai menulis tulisan-tulisan Kristus yang pertama dan ajaran-ajaran yang menyeleweng yang bermunculan di atasnya. Tidak lama setelah Pentakosta, pintu gereja terbuka kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Penginjil Filipus berkhotbah kepada orang-orang Samaria, dan banyak dari mereka yang percaya kepada Kristus. Rasul Petrus berkhotbah kepada rumah tangga Kornelius yang bukanlah orang Yahudi, dan mereka juga menerima Roh Kudus. Rasul Paulus, mantan penganiaya gereja, memberitakan Injil di seluruh dunia Greko-Romawi, sampai ke Roma sendiri, dan bahkan mungkin sampai ke Spanyol. Pada tahun 70, tahun di mana Yerusalem dihancurkan, kitab-kitab Perjanjian Baru telah lengkap dan beredar di antara gereja-gereja. Untuk 240 tahun berikutnya, orang-orang Kristen dianiaya oleh Roma, kadang secara acak, kadang atas perintah pemerintah. Pada abad kedua dan ketiga, kepemimpinan gereja menjadi makin hierarkis seiring dengan peningkatan jumlah. Beberapa ajaran sesat diungkapkan dan ditolak pada zaman ini, dan konon perjanjian baru disepakati. Penganiayaan terus meningkat. Setelah kematian dan kebangkitan Yesus, para rasul diberi tugas untuk memberitakan Injil dan menceritakan tentang kabar keselamatan kepada semua orang sampai ke ujung bumi. Kekaisaran Romawi pada waktu itu membenci dan takut dengan ajaran Kristen yang menyerukan kepada semua orang supaya jangan takut kepada pemerintah duniawi yang sementara, melainkan takut kepada pemerintahan surgawi yang akan datang kelak. Kaisar Nero bersama-sama dengan kaisar-kaisar pendahulunya maupun sesudahnya melakukan penganiayaan, membunuh, memenjarakan, menyiksa, menjadikan orang Kristen umpan singa di Koloseum. Namun, hal-hal tersebut tidak menyurutkan niat gereja mula-mula untuk berkembang dan semakin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Yesus. Pada akhirnya, Nero membakar kota Roma dan menyalahkan hal tersebut kepada orang-orang Kristen yang disebutnya radikal, sehingga membuat penduduk Romawi semakin marah terhadap orang Kristen. Pada tahun 66, ketika kerusuhan menentang Cassius Florus, wakil Roma yang merampas benda-benda perak Bait Allah merebak. Ia mengirim pasukan ke Yerusalem untuk menyalib dan membantai sejumlah orang Yahudi. Tindakan Florus ini memicu meledaknya pemberontakan yang selama ini merupakan api dalam sekam. Pada abad sebelumnya, Roma tidak pernah menangani orang-orang Yahudi dengan baik. Pertama, Roma telah mendukung Herodes Agung, merampas kekuasaan yang dibenci Arkelaus, putra dan penerus Herodes adalah pemimpin yang keji, sehingga rakyat meminta pertolongan Roma untuk menggantinya.
Roma pun menolong mereka dengan mengirimkan sejumlah gubernur secara bergilir. Pontius Pilatus, Felix, Faustus, dan Florus. Tugas mereka menjaga ketentraman di daerah yang tidak stabil itu. Yerusalem, Kepala Bait Allah, menyatakan pemberontakan terbuka melawan Roma dengan menghentikan persembahan harian untuk Kaisar. Di dalam kemudian seluruh Yerusalem menjadi rusuh. Pasukan Romawi diusir dan dibunuh. Yudea memberontak, kemudian Galilea. Untuk sementara waktu, tampaknya orang-orang Yahudi unggul. Cestius Calalus, gubernur Romawi untuk daerah itu, berangkat dari Syria dengan 20.000 tentara. Ia menguasai Yerusalem selama 6 bulan, namun gagal dan kembali. Ia meninggalkan 6.000 tentara Romawi yang tewas dan jumlah besar persenjataan yang dipungut dan dipakai orang-orang Yahudi. Kaisar Nero mengirim Vespasianus, seorang jenderal dianugerahi banyak bintang jasa, untuk meredam pemberontakan. Vespasianus pun melumpuhkan kelompok pemberontak tersebut secara bergilir. Ia memulainya di Galilea, kemudian Transjordania, dan berikutnya Idumea. Setelah itu, dia mengepung Yerusalem. Akan tetapi, sebelum merebut Yerusalem, Vespasianus dipanggil pulang ke Roma karena Kaisar Nero mati dibunuh. Pergumulan untuk mencari pengganti Nero berakhir dengan keputusan Senat Romawi untuk menjadi Vespasianus sebagai kaisar. Titah kekaisaran pertama ialah penunjukan anaknya, Titus, untuk memimpin perang Yahudi. Ketika pengepungan Yerusalem sedang berlangsung, penduduk kota pun satu demi satu mati karena kelaparan dan wabah penyakit. Akhirnya, orang-orang Romawi merobohkan tembok lapisan luar, kemudian lapisan kedua, dan akhirnya yang ketiga. Namun orang-orang Yahudi masih perang sambil merangkak menuju Bait Allah sebagai garis pertahanan terakhir. Sejarawan Romawi Yahudi Flavius Josephus menjelaskan bahwa Titus ingin melindungi Bait Allah tersebut, tetapi prajurit-prajuritnya begitu marah terhadap musuh mereka sehingga mendorong mereka membakar Bait Allah. Pemberontakan Yahudi ini Pemberontakan orang-orang Yahudi ini pada abad pertama dan awal abad kedua Masehi menandai berakhirnya negara Yahudi yang baru ada lagi zaman modern tahun 1948. Pengejaran Bait Allah yang dipugar Herodes mengubah tata cara peribadatan orang-orang Yahudi. Mereka tidak lagi mempersembahkan korban sembelihan, tetapi memilih mengutamakan sinagoge yang didirikan pendahulu mereka ketika Bait Allah yang didirikan oleh Salomo dihancurkan orang-orang Babel pada tahun 586 Masehi. Sejak awal, gereja berperan di dua dunia yang berbeda, dunia orang Yahudi dan dunia non-Yahudi. Kisah para rasul menggambarkan lambannya dan kadang-kadang sakitnya perkembangan kekristenan di kalangan orang-orang bukan Yahudi. Petrus dan Stefanus mengadakan pekabaran Injil kepada orang-orang Yahudi, sedangkan Paulus kepada filsuf-filsuf Athena dan para penguasa Romawi. Menjelang pertengahan abad kedua, di bawah pemerintahan yang adil oleh para kaisar seperti Trajanus, Antoninus Pius, dan Marcus Aurelius, gereja mulai membuka diri pada dunia luar untuk meyakinkan keberadaannya. Justinus menjadi salah seorang apologis atau orang yang mempertahankan pendiriannya dalam argumentasi. Kristen pertama, yang menjelaskan imannya sebagai sistem yang masuk akal, bersama-sama penulis lain seperti Origenes dan Tertullianus.
Ia menafsirkan kekristenan dalam istilah-istilah yang mudah dikenal orang-orang Yunani dan Romawi terpelajar pada masa itu. Karya tulis Justinus, yaitu Apologi pertama, ditujukan pada Kaisar Antoninus Pius dan dalam bahasa Yunani berjudul Apologia, yaitu suatu kata yang mengacu pada logika yang menjadi dasar kepercayaan seseorang. Di samping menulis, Justinus mengadakan perjalanan yang cukup jauh. Dalam perjalanannya, ia selalu berargumentasi tentang iman yang diyakininya. Di Efesus, ia bertemu dengan Trypho. Di Roma, ia bertemu dengan Marcion, pemimpin Gnostik. Pada suatu perjalanannya ke Roma, ia bersikap tidak ramah terhadap seseorang yang bernama Crescens, seorang sinik. Ketika Justinus kembali ke Roma pada tahun 165, Crescens mengadukannya kepada penguasa atas tuduhan memfitnah. Justinus pun ditangkap, disiksa, dan akhirnya dipenggal kepalanya bersama-sama 6 orang percaya lainnya. Orang-orang Romawi percaya bahwa roh kaisar ilahi adanya. Bagi orang Romawi pada umumnya, dengan sejumlah dewa, menyembah kaisar bukanlah masalah. Mereka melihat hal itu sebagai loyalitas kebangsaan. Namun orang-orang Kristen menolak karena tahu bahwa itu adalah penyembahan berhala. Polikarpus, uskup yang disegani di kota itu, diburu oleh prajurit Smyrna. Para prajurit itu sudah mengirim orang-orang Kristen lainnya untuk dibunuh di arena. Kini mereka menghendaki sang pemimpin. Di hadapan gubernur Romawi yang berjanji membebaskannya, asalkan ia menghujat Kristus. Ia mengatakan kalimat terakhirnya yang terkenal. Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci raja yang telah menyelamatkanku? Gubernur Romawi memerintahkan atau menitahkan agar ia dibakar hidup-hidup. Ia diikat pada sebuah tiang dan dibakar. Namun, menurut seorang saksi mata, badannya tidak termakan api. Ia berada di tengah, tidak seperti daging yang terbakar, tetapi seperti roti di tempat pemanggangan, atau seperti emas atau perak dimurnikan di atas tungku perapian. Kami mencium aroma yang harum seperti kemenyan atau rempah mahal. Ketika Algojo menikamnya, darah yang mengalir memadamkan api itu. Kisah ini tersebar ke jemaat-jemaat di seluruh kekaisaran. Pada zaman Polikarpus yang dibutuhkan hanyalah kesetiaan. Ia setia sampai mati. Dalam kurun waktu 1,5 abad berikutnya, ratusan martir menuju kematian mereka dengan setia. Dan banyak di antara mereka maju dengan semangat. Ini didasarkan pada laporan saksi mata Uskup Smyrna itu. Tidak banyak yang diketahui tentang Irenaeus, seseorang penentang gnotisisme pada akhir abad kedua. Mungkin ia dilahirkan di Asia Kecil lebih kurang pada tahun 125. Perdagangan yang lancar antara Asia Kecil dan Gaul memberi peluang bagi orang-orang Kristen untuk membawa agamanya ke Perancis. Tempat mereka mendirikan sebuah gereja yang mapan di kota Lyons. Irenaeus diangkat menjadi uskup untuk menggantikan uskup yang terbunuh. Ketika itu terdapat banyak orang yang telah menganut gnostisisme di Perancis. Penyebaran aliran ini sangat pesat karena kaum gnostis menggunakan istilah orang-orang Kristen, meskipun mereka memberikan interpretasi yang berbeda secara radikal. Setelah uskup Lyons itu mempelajari ajaran sesat itu, ia menulis melawan ajaran sesat. Suatu karya besar yang membeberkan kebodohan ajaran yang secara keliru disebut gnostik tersebut. Dengan menyitir gambaran dari perjanjian lama dan baru, ia membuktikan bahwa ajaran yang mereka sebarkan adalah salah dan tidak alkitabiah. Sepanjang hidupnya, Irenaeus dengan gembira mengenang perkenalannya dengan Polikarpus yang pernah akrab dengan Rasul Yohanes. Jadi, tidaklah mengherankan bahwa ia berpegang pada keabsahan para rasul ketika ia menolak paham gnostik. Sang uskup menegaskan bahwa para rasul mengajar di tempat-tempat umum dan tidak ada satupun yang dirahasiakan.
Di seluruh kekaisaran, gereja-gereja berpegang pada ajaran-ajaran yang hanya sampaikan pada Rasul Kristus. Dan hanya inilah salah satu-satunya dari dasar keyakinan. Irenaeus menyatakan bahwa para uskup yang merupakan pelindung iman Kristen adalah penerus para rasul. Dengan demikian, ia telah mengangkat martabat para uskup. Dalam bukunya Melawan Ajaran Sesat, Irenaeus menetapkan standar bagi teologi gereja. Semua kebenaran yang kita butuhkan sudah tercantum dalam Alkitab. Ia juga membuktikan bahwa dirinya adalah seorang teolog terbesar semenjak Rasul Paulus. Argumentasinya yang terluas merupakan pukulan besar bagi aliran Gnostik pada masanya. Tertullianus lahir di Kartago dengan nama Quintus Septimius Florens Tertullianus. Ia dibesarkan dalam keluarga berkebudayaan kafir, serta terlatih dalam kesusasteraan klasik, penulisan orasi, dan hukum. Pada tahun 196, ketika ia mengalihkan kemampuan intelektualnya pada pokok-pokok Kristen, ia mengubah pola pikir dan kesusasteraan gereja di wilayah barat. Ia memperkenalkan istilah Trinitas dari kata yang sama dalam bahasa Latin. Dalam perbendaharaan kata Kristen, sekaligus kemungkinan merumuskan satu Allah tiga pribadi. Ketika orang-orang Kristen Yunani masih bertengkar tentang keilahian Kristus serta hubungannya dengan Allah Bapa, Tertullianus sudah berupaya menyatukan kepercayaan itu dan menjelaskan posisi ortodoks. Maka ia pun merintis formula yang sampai hari ini masih kita pegang, yaitu Allah adalah satu hakikat yang terdiri dari tiga pribadi. Ketika dia menyiapkan apa yang menjadi doktrin Trinitas, Tertullianus tidak mengambil terminologinya dari para filsuf, tetapi dari pengadilan Roma. Kata lain, substantia bukan berarti bahan, tetapi hak milik. Arti kata persona bukanlah pribadi, seperti yang lazim kita gunakan, tetapi merupakan suatu pihak dalam suatu perkara. Dengan demikian, jelaslah bahwa tiga persona dapat berbagai satu substantia, tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dapat berbagi satu hakikat atau kedaulatan ilahi. Pada awalnya, kekristenan dicemooh sebagai agama orang-orang miskin dan tidak terpelajar, dan memang sesungguhnya banyak pengaruhnya datang dari kalangan rendah. Namun menjelang abad ketiga, cendekiawan terhebat pada masa itu adalah seorang Kristen. Baik kafir, penganut ajaran sesat maupun orang Kristen, semuanya mengagumi cendekiawan yang bernama Origenes tersebut. Ia mempunyai pengetahuan luas dan ilmu yang tinggi yang berpengaruh penting bagi pemikiran Kristen di kemudian hari. Origenes lahir di Alexandria pada tahun 185. Ia berasal dari keluarga Kristen yang saleh. Setelah ayahnya mati martir, Origenes pun mulai menanggulangi keadaan dengan bekerja sebagai guru sastra Yunani dan penyalin naskah. Karena banyak di antara cendekiawan senior telah meninggalkan Alexandria dalam gelombang penyiksaan, maka sekolah katekisasi Kristen dapat sangat membutuhkan tenaga pengajar. Pada usia yang ke-18, Origenes pun memangku jabatan kepala sekolah di sekolah katekisasi tersebut dan memulai karir mengajarnya yang panjang, termasuk belajar dan menulis. Sebagai seorang penulis yang sangat produktif, Origenes dapat
membuat 7 sekretarisnya sibuk dengan diktenya. Ia telah menghasilkan lebih dari 2.000 karya, termasuk tafsiran-tafsiran atas setiap kitab dalam Alkitab, serta ratusan khotbah. Di antaranya karyanya yang terkenal adalah Hekslasa melawan Seleucus atau Prinsip Pertama, serta karya-karya lainnya. Origenes pun tidak terlepas dari kesalahan. Yang paling mencolok adalah ajaran Plato yang banyak ia ambil. Karena kesalahan-kesalahan semacam ini, maka Uskup Demetrius dari Alexandria mengadakan sidang dengan mengekskomunikasi Origenes dari gereja. Meskipun gereja Roma dan dari barat menerima ekskomunikasi ini, tetapi gereja di Palestina dan sebagian besar gereja timur tidak menerimanya. Mereka masih mencari Origenes karena pengetahuan, kebijaksanaan, dan kecendekiawan. Cyprianus, seorang kaya dan berbudaya yang lahir sekitar tahun 200 dalam keluarga kafir. Ketika ia menjadi Kristen, ia menanggalkan pola hidup lamanya, membagi-bagikan uang dan hartanya kepada orang miskin, serta bersumpah akan hidup suci. Di tengah-tengah gereja yang belum memiliki kesatuan, ia mencoba menyatukan orang-orang melalui kuasa para uskup. Akibat ketatnya peraturan gereja yang melarang penerimaan kembali orang Kristen yang telah murtad, seorang imam bernama Novatus memulai sebuah gereja saingan yang memberi kesempatan bagi orang-orang murtad itu menjadi anggotanya. Cyprianus merumuskan ini sebagai sistem berskala. Semakin besar dosanya, maka semakin lama masa penyesalannya. Idenya mendapatkan sambutan dan menjadi disiplin gereja yang paling kuat yang kadang-kadang disalahgunakan. Cyprianus tidak setuju dengan perpisahan ini. Ia yakin bahwa orang percaya sejati harus menjalankan hukuman untuk menebus dosa. Untuk membuktikan imannya, pada tahun 251, Cyprianus mengadakan konsili di Kartago dan disitulah ia membacakan karyanya, Persatuan di dalam Gereja. Karyanya yang dikenal dan yang sangat berpengaruh dalam sejarah gereja. Gereja katanya adalah lembaga ilahi yang mempelai Kristus dan hanya ada satu mempelai. Hanya di dalam gereja manusia akan mendapatkan keselamatan. Di luar yang itu ada hanyalah kegelapan dan kebingungan. Di keluar gereja, sakramen dan para rohania, bahkan Alkitab tidak ada artinya. Seorang secara pribadi tidak dapat menjalankan kehidupan Kristen melalui kontak langsung dengan Allah. Ia membutuhkan gereja. Dengan diterimanya ide ini, tentu saja para uskup mendapatkan kuasa lebih besar. Cyprianus juga mencetuskan ide bahwa misa adalah pengorbanan tubuh dan darah Kristus. Karena para imam menjalankan fungsinya dalam ibadah atas nama Kristus, maka hal ini pun meningkatkan kuasa mereka. Karena terancam perpecahan, gereja pada masa Cyprianus berpegang pada ide-idenya. Uskup tersebut tidak menduga bahwa sebagai akibat dari cara-cara yang dirintisnya untuk mempersatukan gereja. Akhirnya pada abad pertengahan, beberapa uskup yang rakus dan tidak berpolar menggunakan kuasanya untuk kepentingan pribadi ketimbang untuk hal-hal rohani. Struktur hierarki yang menciptakan persatuan juga telah menyebabkan keretakan di antara rohania dan kaum awam.